Dokter Wahyu itu marketing langit, Mas. Marketing langit. Itu Dokter Wahyu selalu pesan seperti itu. Marketing langit, Mbak, marketing langit. Beliau juga banyak postingan soal marketing langit. Dahsyat sekali loh, Mas. Itu bulian-bulian untuk Dokter Wahyu, untuk DRW Skincare itu. Ya Allah. Memang seperti ini ya perjuangannya ya. Maaf ya, dodolan apa sih kok iso tuku ini itu? Assalamualaikum, nama saya Erma Listia Karuniawati, panggilan saya Emma, saya beauty konsultan dari Purworejo, Jawa Tengah. Sampai di Purworejo ini, saya seperti apa ya, seperti disorientasi gitu, Mas. Maksudnya kembali lagi ke kampung halaman, terus mau ngapain ya di sini ya. Nah, waktu itu saya ada problem jerawat juga, saya coba pakai produk beliau. Alhamdulillah jerawat saya membaik. Lalu kok beliau menawarkan di Facebooknya itu seperti keagenan gitu. Waktu itu namanya keagenan. Saya langsung bertemu dengan Dokter Wahyu. Saya mengatakan, saya mau ikut dong. Ayo gitu. Mulai dari itu. Memang ibaratnya waktu itu keuangan saya memang belum stabil. Waktu itu, dan untuk beli skincare aja nggak ada budget. Nah waktu itu simpelnya saya ingin jualan untuk beli skincare untuk saya sendiri, target saya itu. Nah dengan itu saya bertekad, oke, saya gabung dengan DRW Skincare. Waktu itu saya bilang, saya mau jualan skincare ya, datar aja, yo. Tapi saya izin sama beliau, sama suami saya izin. Karena saya tidak memiliki modal, saya izin. Saya pinjam uang belanja. Jadi kalau ada yang, kalau ada yang order, saya pinjam uang belanja dulu untuk beli. Lalu begitu COD, nanti dapat uang belanja saya kembalikan lagi. Dulu awal-awal seperti itu. Profesi saya ibu rumah tangga. Itu tahun 2015 saya mengasuh 1 orang anak, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi ibu dari 2 orang anak. Waktu itu saya memberanikan pinjam kur, saya buka toko kelontong. Saya buka toko kelontong itu saya saya angkat galon sendiri, saya kulaan sendiri, itu pakai motor. Depan itu kardus-kardus banyak banget, belakang juga banyak banget. Belum lagi kalau anak saya ikut. Saya bertekad, saya mau merintis kembali di Purworejo kayak gitu, dengan cara saya berdagang. Saya pernah itu waktu kulaan uangnya mepet, malah kardusnya itu jatuh, Mas. Kardusnya itu jatuh, barang-barang berceceran. Saya sampai lari-larian ngambilin minyak goreng, jatuh, ada yang pecah, gula ada yang pecah, kayak gitu-gitu. Saya sampai, ya Allah, memang seperti ini ya perjuangannya ya. Itu pertama kali saya jualan, itu di bulan pertama, itu saya dapat penghasilan itu profitnya 280.000. Saya ingat banget, 280.000. Itu pun habis buat jajan anak saya, Mas. Maksudnya kalau misalnya waktu COD-an saya dapat untung 10.000, 20.000, saya pastikan ajak anak saya. Waktu itu anak saya masih kecil. Anak saya yang pertama masih kecil. Pulang dari COD-an, dia minta beli bakso, minta beli mainan. Saya naik motor, habis anterin anak saya sekolah, saya naik motor, saya bawa plastik besar, Mas, plastik hitam besar itu di depan.
Saya waktu di perempatan Sucen itu, saya udah lihat spion, sepertinya memang ada motor di belakang saya, tapi saya udah sen kanan, harusnya paham dong ya kalau saya mau belok ke kanan. Saya nggak lihat spion lagi, saya berharap motor itu lewat sebelah kiri saya. Begitu saya belok ke kanan, saya malah ditabrak. Ya Allah, berceceran itu semuanya, Mas. Saya bilang, waduh, uang saya. Saya nggak kepikiran saya kondisinya gimana. Begitu saya kelempar sampai ke pinggir jalan, saya langsung lari. Itu saya ngambilin barang-barangnya. Ya Allah, udah gitu sampai orang-orang tuh teriak, mbak, sini, gimana keadaannya? Saya sampai nggak kepikiran, saya mikirnya, waduh, ibaratnya uang modal cuma itu buat saya beli produk DRW, kok malah saya ketabrak berceceran di jalan. Saya takutnya kalau ada bus lewat itu kelindes, aduh saya malah saya mikirnya itu produknya eman-eman gitu loh. Ternyata saya tuh lecet parah itu, jadi itu unik sekaligus tragis itu sebenarnya. Tapi saya waktu itu mikirnya, aduh eman-eman banget produknya berceceran di bener-bener memenuhi jalan. Waduh, saya langsung lari ke sana ke sini nggak. Itu unik sekaligus tragis sih, Mas. Untuk materi yang kelihatan, kalau yang nggak kelihatan banyak banget, Mas, peritil-peritilannya tuh banyak banget. Saya juga alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga, bisa membantu suami saya. Terus yang jelas saya bisa membeli motor. Tadi kan saya cerita saya pinjam motor bapak, waktu itu masih pinjam motor bapak. Terus saya bisa beli motor, lalu bisa beli kendaraan roda 4, bisa beli mobil. Lalu saya bisa beli rumah ini, Mas. Saya bisa beli rumah ini. Lalu saya bisa mendaftarkan haji bapak saya, tapi sekarang sudah almarhum. Lalu mendaftar haji saya dan suami saya. Sepertinya sih tanggapannya positif, tapi ada yang penasaran. Karena kan kalau untuk offline-nya kan memang nggak rame banget. Ramenya kan online ya. Sedangkan mungkin orang-orang belum paham untuk bisnis online itu seperti apa. Jadi ada yang penasaran, bisnis apa sih? Dodolan apa sih? Kok, maaf ya, dodolan apa sih kok iso tuku ini itu? Kayak gitu. Jadi ya, tapi itu mungkin untuk orang yang jauh ya, maksudnya nggak deket sama saya. Tapi kalau orang yang sekitar sini udah tahu saya gimana keseharian saya, tetangga-tetangga sini udah tahu keseharian saya, mereka support aja. Yang jelas saya sangat bersyukur ya. Saya nggak nyangka kalau bisnis skincare, terutama di RW Skincare ini, itu hasilnya benar-benar luar biasa. Betul-betul luar biasa. Dulu, waktu saya berprogres dari nol, dari awal, itu sepertinya kok seperti ini aja ya, seperti ini aja ya. Apalagi ada klinik kan di sini. Jadi, apa ya istilahnya ya, kita ada bisa dibilang tahap pesaing atau apa gitu. Itu kan kita saingannya ada klinik di dekat rumah saya sendiri. Tapi Dokter Wahyu selalu berpesan, fokus jualan. Kalau Mbak Emma malah mikirkan seperti itu, vibes-nya malah negatif. Nanti malah nggak fokus jualan, nanti nggak bagus lah nanti. Kalau misalnya Mbak Emma fokus jualan, insya Allah nanti rezeki mengikuti. Dan yang jelas apa? Dokter Wahyu itu marketing langit, Mas. Marketing langit. Itu Dokter Wahyu selalu pesan seperti itu. Marketing langit, Mbak, marketing langit. Beliau juga banyak postingan soal marketing langit. Alhamdulillah. Jelas doa di waktu mustajab, memuliakan orang tua dan keluarga. Saya sampai ditanya sama teman-teman yang di luar Purworejo, kamu deket sama klinik, kok omsetnya bisa naik terus? Saya nggak tahu, maksudnya saya sepertinya mengalir begitu aja. Maksudnya saya promo, saya manage ini bisnis saya juga sepertinya sih masih standar aja seperti yang kemarin-kemarin. Tapi saya juga nggak tahu, Allah memberikan rezeki begitu banyak kepada saya lewat di RW Skincare ini, Mas. Jadi seperti ada aja yang datang seperti itu. Yang jelas satu, marketing langit. Itu satu yang poin yang saya garis bawahi sampai sekarang.
Dokter Wahyu selalu menekankan marketing langit, Mbak, marketing langit. Kayak gitu. Motivasi saya bisnis di RW Skincare ini saya dedikasikan untuk keluarga. Jadi motivasi terbesar ya keluarga saya, iya. Muliakanlah orang tua dan keluarga, insya Allah rezeki mengikuti. Di lingkungan saya sendiri dan juga di lingkungan online itu dahsyat sekali loh Mas. Itu bulian-bulian untuk Dokter Wahyu, untuk di RW Skincare itu. Tapi alhamdulillah kita tim yang solid di RW Skincare bisa menyemangati kita sebagai agen waktu itu. Jadi ayo kita bersatu, kita yakin kita bisa maju bersama-sama. Dan juga waktu pandemi Mas, itu waktu pandemi itu sepertinya semuanya ya, semua perekonomian sepertinya berdampak untuk jadi itu merosot banget gitu loh Mas. Merosot banget waktu itu. Setelah 8 tahun saya menjalani bisnis di RW Skincare ini, saya kurang lebihnya tuh bisa mengamati, oh ini ada saat-saatnya turun, ada saat-saatnya omsetnya kita naik. Itu kalau pas turun, itu saya introspeksi. Oh saya sepertinya kok promonya kurang. Oh saya sepertinya kurang merangkul tim. Saya pendekatan lagi ke tim, atau tim saya, misalkan saya cek satu-satu tim saya. Oh si A kok omsetnya menurun, saya pendekatan, oh ternyata dia lagi ada problem keluarga, oh ternyata lagi ada problem kesehatan. Berarti maksud saya kalau pas tim dari saya pribadi itu omsetnya turun, saya langsung introspeksi lagi ke saya dan kinerja satu tim, kayak gitu. Kalau misalnya ada performa yang turun misalnya dari satu tim, saya langsung masuk ke tim itu, saya rangkul ada masalah apa, atau lagi ada masalah keuangan, atau seperti apa, seperti itu kurang lebihnya. Jangan pernah meremehkan bisnis apapun, karena bisnis yang ditekuni itu hasilnya luar biasa. Saya contohnya. Dokter, Mami, saya terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah dokter sama Mami berikan kepada saya. Terima kasih sekali, Mam. Mudah-mudahan bisnis ini langgeng terus. Dokter dan tim manajemen bisa sukses, bisa merangkul kami. Dan mudah-mudahan kita bisa sejahtera bersama ya Dok ya. Terima kasih sekali ya Dok.